Dari asumsi-asumsi tentang relasi kuasa dan pengetahuan, epistemologinya Foucault itu didasari oleh beberapa premis-premis ini. Yang pertama, pengetahuan itu bukan sekedar refleksi atas realitas, tapi realitas plus epistem, cara pandang. Jadi tidak kok pengetahuanku adalah setelah aku lihat teh terus lahirlah pengetahuan tentang teh. Tidak begitu. Setelah aku lihat teh dengan kacamataku yang bilang bahwa teh itu berguna untuk kesehatan, dari situ baru lahir teh adalah titik-titik-titik. Dengan yang punya persepsi bahwa teh itu membahayakan kesehatan, misalnya diabetes, kencing manis, maka teh manis adalah titik-titik-titik. Jadi tidak sekedar refleksi dari kenyataan, tapi juga refleksi kenyataan plus epistemnya apa dulu, sistem nalar yang dipakai apa dulu. Karena itu kebenaran sifatnya selalu wacana, selalu diskursus. Jadi tidak bisa dilepaskan dari baju wacananya. Ya, wacana secara lebih detail nanti dibahas oleh Paul Ricoeur. Kalau ada waktu 2 minggu yang akan datang kita ngomong Ricoeur. Kalau tidak bosan di postmodern. Kalau bosan nanti mungkin ada postmodern season 2. Karena kadang-kadang ngomong subjektif kayak gini kan ada limitnya ya. Jadi kebenaran itu selalu sifatnya kewacanaan, diskursus. Dia tidak pernah sifatnya tunggal, apalagi eksak, apalagi eksklusif. Dia selalu terbuka dan modelnya wacana. Oke. Nah, sistem pengetahuan kalau di situ pakai rezim pengetahuan itu tidak sama dengan benar dan salah. Sifatnya berarti tidak objektif, tapi intersubjektif. Berarti sistem pengetahuan itu sifatnya intersubjektif. Disepakati seperti apa? Apakah komunisme mesti benar ataukah mesti salah? Tinggal disepakati yang mana. Itu aja. Terus manusia adalah produk dari wacana, tidak sebaliknya. Kalau sebaliknya dikit aja kan. Wacana itu memang produksinya manusia awalnya, tapi secara umum sebenarnya manusia itu diproduksi oleh wacananya sendiri, oleh dunianya sendiri. Kamu jadi kayak gitu-gitu, kamu jadi kayak gini-gini, itu sebenarnya produksi wacanamu, produksi duniamu, produksi lingkungan sekelilingmu. Caramu mikir, caramu ngomong, caramu menanggapi persoalan, itu sifatnya wacana. Mungkin karena kamu sering lihat saya ngomong, dengar saya ngomong, jangan-jangan ada yang kayak ngomongnya kayak saya. Mungkin niru-niru dikit. Padahal saya sendiri nggak seneng loh dengan intonasi suaraku ini. Iya. Kadang-kadang ada teman yang, gila tak dengerin rekamanmu, aku denger suaraku sendiri kok nggak seneng ya. Jadi kurang agak wah gitu loh, mbok rada berapi-api apa gimana gitu. Ngomongnya kok kelemak-kelemek terus mbok sekali-sekali. Ya, aku enggak sekenanya. Cuma mungkin karena kamu lihat tiap hari, kadang-kadang nggak pengen niru, otomatis saja ketiru sendiri. Nah, itu kenapa ya? Karena memang manusia produk dari wacananya, produk dari lingkungan sekelilingnya. Karena epistem selalu jadi modus hidup kita. Dan yang terakhir, siapapun yang mengontrol epistem, maka dialah yang mengontrol realitas. Maka knowledge is power. Hari ini zaman apa? Misalnya hari ini Pak, zamannya bahasa gaul. Maka siapa yang menguasai bahasa gaul, dia ngontrol. Ya kan?
Siapa yang nggak pernah Facebookan, nggak pernah Twitteran, nggak pernah WhatsAppan, dia akan kelakep-kelakep kalau diajak ngomong. Hari ini kan orang ngomongnya itu. Bahkan kalau nggak begitu perkembangan, kadang-kadang ada perubahan dasar. Kalau kalian misalnya apa, Facebook itu kalau ada LOL, kalian menerjemahkannya apa? Ya, love out loud. Itu makna baru. Sebenarnya dulunya LOL itu maknanya lots of love. Iya, jadi harus kayak semacam aku sayang padamu, atau banyak sayang, banyak cinta, lots of love. Tapi sekarang jadi love out loud. Jadi ketawa terbahak-bahak. Kemarin cinta-cinta, sekarang ketawa kebahak-bahak. Itu kan epistem. Gitu. Sakit bingit itu kan. Ya. Oh, itu yang tidak paham kamu akan jungkir, apa bingit itu. Kan ada lagi yang cius, ini apa? Padahal itu kalau dengan logika yang sama, cius itu kan serius. Kalau mie apa? Ayo, mie apa? Ya kan? Itu kalau kata-katanya diganti, jangan serius maunya apa, tapi kalau diganti sorry, nggak sengaja, itu jadinya apa? Ya itu kalau cius mie apa? Itu kalau sorry nggak sengaja jadinya jolly, nggak sengaja. Oke. Loh iya kan? Jadi lucu kan? Jadi enggak. Makanya jangan ikut-ikutan kamu. Kalau sorry nggak sengaja jadinya saru akhirnya. Oke. Kita lanjutkan. Ya berarti kalian ngerti lah epistemnya ya. Wacana. Apa sih wacana itu? Apa sih diskursus itu? Diskursus adalah, wacana adalah a group of statement which provide language for talking about a particular topic at a particular historical moment. Jadi wacana adalah sekumpulan pernyataan yang menyediakan, memberikan satu bahasa untuk berkomunikasi, satu tema khusus di satu momen sejarah tertentu. Jadi itu maksudnya apa sih? Wacana adalah jadi seperangkat pengetahuan, seperangkat pernyataan yang kita pakai, yang berlaku di satu ruang dan satu waktu, dan dengan itulah kita berkomunikasi dengan yang lain. Itu wacana. Kayak tadi loh, wacana yang berkembang di dunia Facebook, WhatsApp, Line dan kawan-kawan itu kan beda dengan dunia normal. Kode-kode komunikasinya kan juga beda. Jadi orang yang pintar adalah orang yang bisa menguasai wacana, berarti menguasai epistemnya. Dan kalau dia bisa menyetir bahkan, maka dia punya power, dia punya kekuasaan. Dan dia akan memproduksi terus. Orang-orang yang memproduksi makna baru, memproduksi ide baru yang diterima di satu wacana, maka dialah penguasa yang sejati. Karena dia yang kontrol pertumbuhan pengetahuan. Ya kayak tadi kan, daripada kamu ikut-ikutan terus cius mie apa, bikin jargon baru. Yang kayak tadi. Ya, sorry nggak sengaja. Yo, itu bahasa, itu diskursus normal. Kalian kan diskursusnya yang nggak normal. Oke, apa sih yang dilakukan di wacana? Yang ada di wacana adalah definition and prohibition. Jadi pemahaman tentang sesuatu dan larangan-larangan. Kalau di bahasa mantek namanya jamek dan manik. Apa yang boleh masuk dan apa yang tidak masuk. Division and rejection. Jadi pembagian-pembagian, posisi-posisi dan penafian-penafian. Opposition between false and true.
mana benar, mana salah. Jadi di satu wacana, di sana ada satu sistem, mana benar, mana yang dianggap salah, mana yang diterima, mana yang ditolak, mana yang didefinisikan, mana yang dikecualikan. Kayak di Indonesia misalnya, wacananya Orde Baru itu berarti yang developmentalisme diterima, yang komunisme ditolak. Yang kapitalis diterima, yang sosialis ditolak. Yang itu namanya wacana. Disitulah ditentukan mana benar, mana salah. Dalam diskursus teman-teman HTI mungkin beda dengan diskursus teman-teman yang liberal. Diskursus teman-teman NU mungkin enggak sama dengan diskursus teman-teman Muhammadiyah. Itu wacana. Makanya hati-hati pakai istilah wacana. Wacana itu sudah sangat membumi. Kalau ada yang bilang, itu cuma wacana aja. Loh, wacana itu sudah membumi. Kalau teori aja mungkin belum membumi. Cuma teori, cuma omong. Itu mungkin bisa. Tapi kalau sudah wacana, itu hubungannya dengan dimensi praktis sudah. Jadi di sana sudah ada division, prohibition, ada rejection, ada benar salah. Jadi wacana itu satu sistem yang disepakati bersama. Di situ ada kode-kode komunikasi. Kapan harus ngomong, gimana caranya menghargai, gimana caranya menolak. Nah itu wacana namanya. Cirinya wacana adalah yang pertama, dialah yang membentuk relasi. Dialah yang jadi jembatan dalam dunia sosial. Itu wacana. Makanya ada wacana desa, misalnya wacana kota. Kita dulu kan punya kode-kode. Ini ciri-cirinya desa, ini ciri-cirinya kota. Kalau desa itu lugu, orang-orangnya juga lugu. Kalau kota sudah modis. Kalau orang desa biasanya rambutnya dibelah pinggir klimis, misalnya itu contoh. Sementara yang kota sudah agak rambutnya naik-naik, ya contoh. Kalau kota jalannya sudah beraspal, kalau desa jalannya belum beraspal misalnya. Kalau di kota ada, kalau di desa ada ayam nyebrang, kalau di kota nggak ada ayam nyebrang misalnya. Nah, itu kode-kode komunikasi. Ya kalau di kota kan nggak ada ayam nyebrang jalan, kecuali ayam yang beda konotasinya. Jadi itu contoh ciri wacana. Jadi ada kode-kode komunikasi, kode-kode hidup bersama yang disepakati. Mungkin di desa orang ngertinya kendaraan itu ya mungkin misalnya paling tinggi ya motor atau kerbau atau sapi. Sehingga begitu ada mobil masuk sana dia jadi barang aneh. Kenapa? Karena selama ini nggak masuk di kode komunikasi mereka. Begitu mobil masuk, anak kecil-kecil ngerubung semua. Wah, dilihatin dia gitu. Nah itu kenapa? Karena selama ini belum dikenal. Tapi sekarang mungkin sudah beda, berubah. Sekarang nggak ada orang nggak kenal mobil, nggak ada orang nggak kenal motor, maka mobil masuk ya cuek aja, nggak ada yang kaget. Kenapa? Kode-kode komunikasi, relasi dan wacananya sudah berubah. Oke. Nah, dan disinilah nanti awal dan akhir dari yang namanya dominasi dan kekuasaan. Kebenaran selalu diproduksi ulang oleh yang punya kuasa. Dan wacana ini kan yang disetir. Coba kamu lihat gimana pertarungan perebutan wacana, perebutan benar salah, perebutan pantas dan tidak pantas, perebutan kuasa antara misalnya ini Metro TV dan TV One. Itu kan kelihatan pertarungan untuk merebut wacana. Yang satu yang di blow up apa saja, yang satu yang di blow up apa saja. Ini apa? Ini mencari kuasa. Kalau dia sudah punya kuasa, dia punya hak untuk memproduksi pengetahuan. Kalau dia sudah dipercaya kan dia punya kuasa. Kalau sudah dia punya kuasa, dia akan terus memproduksi pengetahuan sesuai kepentingannya. Ya, dunia politik kan selalu begitu. Jadi jangan salah, tidak ada pengetahuan yang tidak bersinggungan dengan dunia politik kalau di hukum. Karena pengetahuan itu ya dikontrol oleh kekuasaan. Apa yang kamu ketahui itu kalau diizinkan oleh yang punya kuasa ya, kalau enggak ya enggak. Kurikulum itu kan yang nyetir juga pemerintah kan. Disahkan apa enggak yang mengesahkan juga pemerintah kan, bukan guru besar atau ilmuwan.
Kalau pemerintah bilang jalan, ya jalan. Kalau pemerintah bilang enggak, ya enggak. Itu kan berarti adalah kepentingan demi kepentingan di sana. Dan karena ini ada hubungannya dengan kekuasaan, maka nanti pasti ada yang terpinggirkan atau ada yang terbenam. Di ranah apapun ya, termasuk agama kan. Kalau agama misalnya Sunni sama Syiah, di Indonesia dominannya Sunni ya. Sunni lah yang bisa memproduksi wacana terus menerus, sementara Syiah dia terpinggirkan dan tenggelam. Kebalikannya di Iran dominannya Syiah, maka mereka di sana memproduksi wacana terus menerus, menunjukkan kebaikan-kebaikannya, kebenaran-kebenarannya, sementara yang Sunni terpinggirkan. Itulah yang disebut rezim pengetahuan. Barat juga begitu, dengan liberalismenya, dengan individualismenya, dengan pragmatismenya. Misalnya Amerika, ya dia akan terus memproduksi pengetahuan yang melanggengkan dominasi keberadaannya. Mungkin bayari kamu dengan funding-fundingnya, biar kamu mikir kayak gitu terus. Dan proposalmu yang lolos itu pasti yang sesuai dengan visinya mereka. Yang tidak sesuai yang mesti ditolak. Nah, itu bagi yang sedang punya proyek, perhatikan ini. Jadi jangan asal bikin proposal. Kalau kamu cek visinya mereka apa, dia pasti ingin melanggengkan kekuasaannya dengan visi itu. Kalau itu feminis, ya bikin proposal yang membela perempuan. Jangan cari yang menindas perempuan. Gitu. Ya kan, saya kan sebenarnya saya juga sering loh jadi korbannya perempuan. Karena ada stereotip bahwa laki-laki harus kuat, perempuan harus lemah. Jadi kalau ada apa-apa, misalnya angkat-angkat, kan tetap harus saya yang disuruh angkat-angkat, kan laki-laki. Padahal kan secara fisik mungkin aku jauh sama perempuan-perempuan yang kuat-kuat. Tapi saya korban gender kan akhirnya. Tetap disuruh angkat-angkat. Cowok kan harus kuat dong kan gitu, tapi nggak enak. Kan sering gitu kan kita. Cowok kok nangis, nah, itu kamu berarti sedang ditindas oleh perempuan. Masa loh iya kan, masa cowok nggak boleh nangis kan gitu. Nah, oke, itu cirinya wacana.